Jelas itu para jamaah? Baik. Yang kedua adalah ar-ridho bil qada'i wal qadari wa qismatillahi ta'ala. Yang kedua, menghambakan diri kepada Allah adalah dengan ridho menerima semua ketetapan Allah. Ridho menerima ketetapan Allah. Karena tidak mungkin juga sembahyang rajin, minum minuman keras tidak, puasa Ramadan dikerjakan, berjudi tidak, tetapi begitu dapat ujian, mulutnya macam-macam ngomel, seakan tidak menerima ketetapan yang telah Allah buat. Tidak bisa. Ibadah yang kita lakukan disertai dengan hati yang ridho terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Contoh para jamaah, ridho itu lah kalimat pasrah, bukan tidak memiliki ikhtiar. Ridho itu begini, ulun atau pian punya satu target, atau misalnya ada pian punya anak bercita-cita ingin masuk di Universitas Indonesia, atau ada beasiswa disiapkan oleh Pemkab Brau untuk melanjutkan pendidikan di Harvard misalnya, atau di Al-Azhar Mesir. Lalu dia mencoba ikut, sudah berusaha belajar, kemudian mengambil kelas khusus, siang malam berusaha untuk bisa lulus di dalam seleksi. Itu semua dilakukan. Ternyata di dalam perjalanannya, begitu hasil keluar 10 yang diterima, dia berada di peringkat ke-11. 1000 orang yang ikut, 10 diterima, dia ke-11. Maka sedikit pun hatinya tidak kecewa. Kalaupun kecewa, tetapi mulutnya terjaga. Kenapa? Karena dia sudah berusaha semampunya. Maka dia serahkan semua urusannya kepada Allah. Ternyata ketetapan yang Allah tetapkan adalah dia tidak lulus. Maka hatinya ridho. Kada bisanya ngedumel, kada bisanya memfitnah, menyalahkan orang. Ini macam-macam, kada. Ridho tadi. Makanya hidup kalau kita qanaah, mau menerima yang telah Allah tetapkan itu, di dalam syair dikatakan wal qanu'u rahah wat tama'junun. Di dalam sifat kita berupa penerimaan kita dengan ridho terhadap apa yang Allah tetapkan, maka di situ terdapat ketenangan hati bagi kita. Ketika kita ridho dengan ketetapan Tuhan, maka itu melahirkan ketenangan hati. Wa tama'junun, tetapi sebaliknya, ketamakan atau tidak terima terhadap ketetapan takdir Tuhan itu akan membawa seseorang menjadi seperti orang gila. Hendak apa pian? Berusaha sudah, hendak nyoba rimba-rimbas, marah-marah, merobek-robek baju, kada bakal menjadikan lulus juga. Akhirnya jadi kayak orang gila, mahamuk-hamuk, HP dihampas. Mbak sudah isuk hanya teungut, HP belum lunas lagi dihampas. Kan emosi itu begitu. Mau emosi, dar hampas. Imbah isuk, terdiam melihat HP berpecahan. Paksa keluar lagi duit menukar HP baru. Jadi tidak terima terhadap ketetapan Tuhan, itu akan bisa menjadikan orang seperti orang gila. Makanya dikatakan faridha faridha was-sukhtu haram. Ridho terhadap ketetapan Tuhan itu hukumnya wajib. Ridho terhadap ketetapan Tuhan itu wajib. Dan memberontak atau marah terhadap ketetapan itu hukumnya haram.
tapi bukan tidak berusaha. Guring aja kujar. Bilanya ujian guring aja. Bila kada lulus aku ridho aja. Kadanya kayak itu. Kadanya nang santai. Aku santai aja. Pokoknya bila kada lulus aku ridho aja. Tidak begitu. Kita disuruh berikhtiar dengan maksimal. Jika ternyata yang kita dapat tidak sesuai kehendak kita, baru kita disuruh untuk ridho terhadap ketetapan itu. Ingat, ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid. Pian mau, ulun mau, pian mau A, ulun mau B. Terkadang yang terjadi C. Lah. Ujar Abah Haji Majidin Ahmad Jaini, habis ini kita nyaman makan daging bekuah. Ujar ulun Abah Haji mun kaini nyaman iwak bekuah. Ujar sidin daging bekuah, ujar ulun iwak bekuah. Ngaran ulun menghormati sidin misalnya, sudah kita makan daging bekuah Abah Haji tulak, sekalinya tutup di situ. Sudah jawab Abah Haji mun kayak itu umpati kam jaman jene kita menukar iwak, begitu datang iwak pas tutup. Unyar orang hanya tutup habis juga. Ujung-ujungnya ujar Haji Ulim, kita ke Padang di situ sudah jar. Han coba. Sidin berencana daging bekuah, ulun iwak bekuah, sekalinya ujung-ujung makan Padang. Itu berarti ulun hendak A, sidin hendak B, Allah telah menetapkan C. Rumah sidin di Bedungun sini lah, di Bedungun rumah. Lagi anum bahasa orang wahini kemana-mana mencari calon bini. Pertama melamar bebinian di pasir. Di pasir sana melamar. Kada diterima orang. Imbah itu melamar pulang bebinian di Pulau Sebatik. Diterima. Hanyar hendak bakawinan 2 bulan mbah melamar mati biniannya, meninggal. Mbah tuh melamar pulang babinian di Muara Komam. Ketujuh mencari lang jauh-jauh Muara Komam sana melamar. Sampai ke sana 4-5 kali melamar babinian nang jauh-jauh. Sakalinya nang jadi bini sidin, nih bebinian para kubah Datu Ali Junaid di gang situ, rumahnya di Bedungun, biniannya di situ. Berapa tahun menghabiskan mencari jodoh di luar sana, sakalinya terjodoh orang sidin. Nah kayak itu ketetapan Tuhan. Artinya kita berusaha semampu kita A, B, C, D, E, F, G, tetapi pada akhirnya kita akan menjalani kehendak Tuhan. Maka ketika itu sudah dijalani, maka kada ada pilihan kecuali ridho. Bila kada hati pian juga yang pusang, terserah pian aja lagi. Amun pian tetap untuk berontak juga, hati kada bakal tenang. Nah ujar Imam Ghazali, inilah bentuk ubudiyah. Jangan memprotes Tuhan. Ini timbul kayak syaitan memprotes Tuhan. Kenapa jadi ulun disuruh sujud lawan Adam? Maka ulun ini dari api, Adam dari tanah. Memprotes, jangan kita protes, kita tunduk dengan ketetapan Tuhan. Jadi yang pertama memelihara ketetapan agama baik perintah atau larangan. Yang kedua adalah ridho dengan semua yang ditetapkan oleh Allah. Yang keempat, nah ini, meninggalkan kesenangan dirimu, tarku ridho idabsika fi talabi ridhoillah, yaitu meninggalkan apa yang menjadi kesenangan nafsumu demi mencari keridhaan Allah Ta'ala. Oh bahari, bila sudah besaung ayam rami banar, ulun bahari ini
ada Bang Arif nih. Dan sehat biar Bang Arif ulun kada teh elangi soalnya pas bulan Ramadan tuh hendak kasih itu soalnya waktunya semalam.